Hai guys, ketemu lagi kita. Gue Diana, kita lanjutin ya yang kemarin tuh. Nikita, kemarin kita ngomongin Nikita ya, yang suka ribut. Nah sekarang masih soal ribut-ribut juga. Nikita sama anaknya, Loli. Namanya siapa tuh? Laura Meisani Mawardi. Kalau biasa dipanggil Loli. Kenapa sih? Lu penasaran gak sih ya? Kenapa sih ya Nikita tuh ribut terus sama anaknya gitu? Sempet baikan tuh, sempet ada baikannya, tapi habis itu ribut dan makin kenceng, ternyata makin kenceng. Penasaran gak lo? Gue penasaran ya, pengen tahu gue kenapa nih ya ibu sama anak ini ribut melulu. Nah jadi ada-ada aja deh masalahnya. Nah itu dibongkar sama Master Feng Shui Gunadili. Dia ngomong nih, itu ternyata kenapa mereka selalu ribut itu sionya Ciong. Jadi sio Nikita sama sionya Loli itu walaupun ibu sama anak itu nggak ketemu gitu loh, siong gitu loh. Makanya kenapa akhirnya mereka berdua tuh ribut terus, nggak ada habis-habisnya. Capek lah kita lah yang lihatnya ya. Tapi Nikita sih nggak capek ya. Nah anaknya ya karena masih muda ya kali ya ribut dan ya gitulah gitu loh. Master Feng Shui Gunadili ngomong apa gitu loh. Apa sih, di mana ciongnya? Jadi gini, Nikita itu kan lahir tanggal 17 Maret 1986. Sio Nikita itu monyet logam di tanggal 17 itu, kelinci logam di bulan Maret, dan macan api. 1986-nya macan api. Lihat ya, monyet logam, kelinci logam, macan api. Jadi kemarin udah dijelasin tuh. Keras, gimana kerasnya ya, itu udah ada logam, ada api lagi, serem banget lah itu ya. Makanya itu kenapa Nikita tuh sangat keras. Terus gimana sama Loli? Loli itu lahirnya 28 Mei 2007. Sionya anjing air tanggal 28, ular kayu bulan Mei, dan babi api 2007. Itu ternyata kalau dihitung-hitung kata Master Gunadili nggak cocok mereka itu gitu loh. Ditambah lagi ini ular kayu. Loli itu punya ular kayu ya, di bulan Mei itu ular kayu, sekarang ini tahunnya ular kayu. Nah karakteristik ular kayu itu ribut, suka berselisih, bongkar-bongkaran, pokoknya yang bikin panas-panas itulah. Jadi ketemu tuh pas. Nah katanya itu apa nih Gunadili, sio ciongnya Loli dan Nikita itu macan, monyet, ular, babi ketemu itu pasti ciong dan itu pasti ribut, nggak ada berhentinya gitu loh. Bisa nggak sih diminimalisir gitu kan? Boleh nggak? Ada kata Gunadi itu ada. Jadi nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Walaupun mereka tuh kayaknya batu banget ya, dua-dua ini batu nih gitu. Nggak ada ketemunya, tetap aja bisa gitu. Misalnya kalau dari sisi Feng Shui gitu, itu misalnya kalau mau itu adalah yang ditata. Misalnya dari kamar tidurnya kah, di rumahnya ada. Supaya hawa berantem dua orang ini nggak ada. Energi negatif dari keduanya itu nggak ada gitu loh. Menghalangilah energi negatif untuk berantem itu ada gitu loh. Cara lainnya adalah apa? Cara lainnya katanya itu sebaiknya mereka tinggal pisah aja deh gitu loh. Nah kalau mereka tinggalnya pisah itu mungkin meminimalisir keributan itu. Tapi ada dibarengnya juga dong. Misalnya Loli terapi hipno, ada ya hipnoterapi. Nah itu biasanya itu kan psikologi ya. Jadi dia mengeluarkan unek-uneknya, kenapa dia sebel banget sama ibunya, kenapa dia sakit hati banget sama mamanya itu gitu. Nah itu di hipno, itu bisa gitu loh. Jadi sebenarnya kata Master Gunadi ada banyak cara lah untuk setidak-tidaknya meminimalisir mereka berdua gitu loh, energi negatif mereka berdua gitu loh. Karena Nikita sendiri kan kita udah bahas ya, bahwa Nikita itu kenceng banget ya. Hobi ributnya tuh kenceng gitu loh, ketemu sama anaknya ini. Nah ada satu yang bisa menjadi catatan gitu loh untuk Loli. Menurut Mr. Gunadi,
Loli ini kesian loh sebenarnya. Loli ini itu pribadi yang kesepian. Dia tuh orangnya kesepian. Sebenarnya dia orangnya kesepian. Dia sebenarnya sangat butuh sama ibunya, pendampingan ibunya ya. Maksudnya anak-anak baru kayak gitu kan ya, anak muda yang gejolaknya masih seperti gimana. Nah, penanganan terhadap Loli ini nggak bisa gitu loh, frontal yang marah-marah gitu nggak bisa. Jadi Loli itu emang harus ditangani khusus, itu kata Master Gunadi ya gitu loh, bahwa Loli ini orangnya kesepian. Dia sangat butuh sebenarnya sama ibunya untuk dampingi, tapi ya nggak tahu lah ya, kita kan nggak tahu ya apa yang terjadi sehingga mereka itu ribut terus gitu loh. Apa nih kitanya salah penanganan, bisa aja kan ya gitu ya. Jadi Loli di usia yang sekarang ini labil gitu, labil. Jadi emang sangat butuh orang tua. Biasanya kan gitu ya, anak yang labil itu sebenarnya butuh pendampingan orang tua. Nah, kata Master Gunadi harusnya mungkin nih kita itu harus mengubah cara pendekatan terhadap Loli lah gitu lah, kira-kira aja. Jadi kira-kira seperti itu. Terus tapi Master Gunadi juga ngingetin ya, ini masalah keributan mereka berdua itu harus segera diselesaikan. Karena dalam penglihatan dia itu gitu ya, bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, bulan November itu keributannya akan memuncak dan makin menjadi-jadi. Jadi kalau misalnya nih kita membiarkan ini, tidak segera mengubah pendekatannya, tidak mengubah cara mendekati Loli, itu bisa rame dan kemungkinannya akan hubungan ibu dan anak itu akan makin jauh. Nah, kalau udah hubungannya makin jauh, repot lah ya. Jadi mudah-mudahan nih kita dengerin lah gitu lah, siaran ini dengerin, terus diingetin bahwa Februari, Mei, Agustus, November itu kelihatannya akan semakin panas. Jadi Master Feng Shui Gunadi Lee itu minta nih kita segera aja menyelesaikan dengan mungkin pendekatan yang berbeda. Mungkin dia nih kita harus agak mundur lah gitu loh, jangan maju terus. Jadi agak mundur, agak ngalah, maksudnya agak ngalah gitu lah. Ya begitulah ya. Makasih guys, nanti kita ketemu lagi bahas yang beda lagi ya. Thank you.